Nah jadi mungkin begini ya, kita review dulu, tapi jangan pakai celana bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini gue bakalan sharing bagaimana sih cara packing yang menurut gue perlu dilakukan untuk packing ukuran tas 60 liter dan muatan yang di bawah itu sebanyak ini. Jadi bagaimana caranya, kita coba satu persatu cara masukinnya. Nah jadi biasanya gue itu bikin tiga bagian untuk tas. Yang di sini biasanya alat-alat yang jarang gue gunain atau alat-alat yang digunain pas sudah sampai puncak atau tempat peristirahatan, misal kita taruh tenda atau alat yang jarang digunakan. Nah terus yang di atas ini biasanya alat-alat yang sering kita gunakan, contoh ada P3K atau silver, dan bisa juga diisi sama konsumsi yang ringan ya. Terus di tengah sini biasanya gue masukin itu barang-barang yang berat, keras, dan juga agak jarang dipakai. Jadi di tengah sini supaya tumpuan kita di sini nggak terlalu berat gitu. Oke, langsung aja kita di sini ada tenda, gue bawa tenda. Terus ini ada matras busa. Juga gue bawa di sini ada namanya sleeping bag. Selain sleeping bag, gue juga bawa hammock. Jadi rencananya untuk 2 hari ke depan itu ada keberangkatan ke gunung yang banyak pohonnya. Terus di sini ada pakaian ganti. Juga gue bawa ada headlamp, center yang juga bisa digunain sebagai lentera. Di sini gue bawa 2 HT. Kenapa 2? Jadi satu buat gue, satunya buat teman gue yang bisa nantinya bisa cari air atau cari makanan di tengah hutan. Gue mancis, gue bawa gas, gue bawa juga kompor, nesting buat masak. Terus konsumsi seadanya karena gue mau berangkat cuman 2 hari 1 malam. Ada topi buat kepanasan, ada namanya tongkat buat naik gunung, flysheet, ada P3K, hutan, tempat minum, telur, dan juga gue bawa tas pinggang nih, biasanya gue buat masukin HP sama dompet. Di sini ada piring. Di sini gue bawa juga kamera ya, kamera yang nanti gue gunain di gunung. Jadi gimana cara packingnya, kita langsung lihat aja. Oke guys, jadi kita langsung aja bongkar dulu isi tasnya. Jadi kebetulan tasnya ini tas baru, tas pajangan di toko. Kita praktekin buat ini. Jadi guys, di Raytoba ini dia punya penyekat kayak gini, jadi terpisah gitu antara bagian atas dan juga bagian bawah. Tapi yang ini bisa dicopot sesuai keperluan kalian aja. Nah terus di sininya ada lagi yang namanya menjepit kayak gini. Jadi kalau barang kalian sudah full bisa diklik kayak gini. Oke, kita langsung aja bagian bawahnya kita copot aja, jadi biar enak masukin barangnya. Tapi nggak dicopot nggak apa juga sih. Bagian sini tadi kita bisa isi tenda ya, kita copot aja deh, soalnya nanti susah kalau nggak dicopot cuy. Karena kita perlu bagian tas itu supaya semuanya tertutup
plastik atau trash bag. Nah, jadi di dalam dunia pendakian, ini dia guys, sekat-sekat di dalamnya. Di dalam dunia pendakian itu ada dua tipe, dua cara sebenarnya buat masukin ini. Yang pertama itu ada orang yang pakai plastik, ada juga yang pakai matras. Nah, jadi kita kali ini kita gunain matras buat kita nggak gunain matras ya biar nekat-nekatnya. Kita gunain plastik ke sini supaya kalau hujan atau kalau lu masuk ke wilayah yang banyak air ya, lu jatuh tuh nggak, barang lu di dalam tuh nggak basah. Tapi kayaknya ini kecil. Oke, yang pertama tadi kita bakalan masukin tenda bagian bawah ya. Nah, bagian bawah kita masukin tenda. Nah, karena tenda ini lumayan panjang dan besar, kita harus pisahin dulu nih. Kita harus pisahin dulu bagian mana ini. Jadi ini tenda gua ini yang muat kapasitas 2 orang. Kapasitas 2 orang dengan mewek, nggak perlu gue sebutin, yang pasti 2 orang. Terus sudah gue tambahin powdernya, jadi nggak bakalan tembus hujan. Nah, ini kita pisahin dulu, ini frame sama pasak. Terus ini kita lipat kecil supaya masuk di dalam bagian bawah tenda gini. Oke, kayak gini cukup. Kita ikat lagi sama talinya. Sorry ya guys, suara gua agak serak-serak karena lagi flu guys. Jadi mumpung gue mau ada pendakian, mending gue record nih. Terus ini tendanya kita lipat juga supaya masuk di bagian bawah guys. Jadi nggak terlalu makan tempat. Kalau panjang kayak tadi itu makan tempat guys. Oke, kita ikat juga. Sebenarnya untuk cara menggunakan apa sih namanya, cara packing ini tergantung selera kalian ya. Jadi gue cuma contohin selera gue gimana sih cara packingnya, karena sebenarnya nggak ada yang bagus, nggak ada juga yang nggak bagus dalam cara packing gitu. Ini gue pasang lagi guys, karena menurut gue kalau di bawah tenda nggak bakalan basah juga sih. Jadi gue cuman bagian atas saja yang pakai trash bag. Yang pakai trash bag itu cuman pakaian ganti, mana bagian atas lah, supaya nggak ganggu bagian bawah. Oke. Jadi pertama-tama kita masukin tenda dulu bagian bawah ya guys. Ini tenda masuk di bagian bawah. Kenapa di bagian bawah? Karena tenda ini termasuk barang yang jarang digunakan, atau barang yang digunain waktu kita sudah sampai di base camp, tempat kita mau camping ya. Terus selain
masih masuk ke hemok di dalam sini guys, karena hemok jarang juga digunakan. Hemok terus hemok baju ganti gue nanti di dalam. Ini karena ini di belakang sini bisa dibuka, kita masukin di sini aja, kita tutup. Oke, bagian bawahnya sudah terisi sama barang-barang yang jarang digunain. Sekarang kita tinggal isi di dalamnya. Jadi baju ganti gue ini gue masukin di wadahnya di tempat tenda tadi ya guys. Nah kebetulan gue bawa 2 baju dan 1 jaket, tapi kemungkinan jaket nanti gue gunain untuk malam ya guys. Ini baju ganti. Nah, oke. Terus di bagian tengah tadi gue bilang itu bakalan buat tempat yang berat-berat. Oke, yang berat-berat misal sebelum yang berat-berat gue isi ini dulu nih, sleeping bag. Kenapa sleeping bag? Biar nggak langsung ke bawah nih. Terus sesudah sleeping bag di bagian sini nanti gue isi yang berat-berat. Contoh kayak gini ya, gue ambil dulu plastik wadahnya. Nah jadi kenapa harus yang berat-berat di belakangnya sini? Karena supaya waktu kita ngangkat tas itu katanya nggak terlalu membuat pinggang kalian sakit. Katanya, nggak tahu kalian dah. Oke, ini di sini di belakang sini. Terus ini botol minum, kayaknya nggak perlu di dalam, kayaknya kita perlu di sini. Oke, kita longgarin dulu botol minum. Guys, kita lanjut lagi. Jadi kita bakalan packing ini ada konsumsi ya, ada ikan sarden. Jadi ikan sarden ini apa juga bawa, ada ini ada 4. Tadi ada buat telur juga, tapi nanti telurnya nggak perlu dimasukin sini karena ini sudah aman. Kita ikat aja guys. Nah, oke, tinggal kita masukin di bagian sini, di bagian tengah tadi ya. Oh, baju ganti, bentar, kita keluarin dulu ini sama ini ya. Ini baju ganti kita taruh di bawah daripada gas. Nah, terus di depannya itu baru gas sama konsumsi kawan. Oke, ini hampir full. Jadi sisanya itu ini kita nggak perlu dibuat dalam tas karena ini untuk dompet dan juga HP. Sama kalau bisa ini
Yang dua ini dimasukin di sini juga, atau gue perlu deh ini nanti pakai langsung, ini nanti di atas ya. Ini pokoknya HP nggak perlu masuk situ. Terus ini jarang sini karena jarang dipakai. Nah, oke, sudah masuk semua. Tinggal yang sering digunain karena gue mau record. Ini P3K karena masih ada ruang di sini, tapi kayaknya lebih bagus P3K gue taruh di atas ini deh. Terakhir ya, terakhir ini dulu ditutup flysheetnya, baru kita isi. Ini isinya kameranya bisa dimasukin ke sini ya. Oke, kita keluarin dulu tongkat ajaibnya. Iya, tongkat ajaibnya masuk rata. Kayaknya kamera ini bakalan gue tinggal beberapa yang nggak pakai. Terus HP ini nanti digunain di luar ya. Mana ya? Ini biasanya ada di ini. Oke, sudah. Tinggal kita ikat guys. Dan kita kencangin ininya. Oke, topi ini kayaknya bakalan gue pakai nanti di gunung. Kita longgarin dulu guys, jadi biar ketutup semuanya depan. Jadi kamera itu nanti bakalan gue pakai juga, tapi nggak semua yang ada di kamera, di tas kamera. Tapi buat contoh dulu. Nah guys, jadi yang utama sudah selesai dibuat, tinggal kita masukin itu. Ini ada rain cover, jadi di rain cover ini kita kasih temennya itu lampu, lagi headlamp ya, kotak P3K. Jadi P3K ini harus di luar ya guys, soalnya kali aja kalian digigit sama mancis, kita nggak perlu ke dalam sini ya, perlu di sini nggak apa-apa nih. Kali aja kalian digigit sama ini autan, digigit sama nyamuk, berarti kita masukin di sini. Oke, sudah masuk semuanya, tinggal ini patok dan rem tenda. Oke, sudah kelar. Kalau tongkat kayaknya nggak perlu dimasukin sini, nggak, kayaknya nggak ya,
karena kita langsung pakai tongkat nanti buat jalan. Terus HT bisa kita gantung di mana? Nih, biasanya ada di sini. HT bisa kita gantung di sini biasanya guys. Roger. Ini Roger. Kalau di Toba itu ada, di Ray Horizon itu ada gantungannya kalau di buat HT. Kalau di sini nggak ada kayaknya. Semuanya ketutup. Kecuali gue gantung di sini nanti. Ini di cutting. Terus satunya nanti buat teman gue kita masukin sini aja. Oh iya, berarti sementara ini kita masukin sini karena dibagi dua. Nah, terus sisanya adalah matras. Matras itu ditaruh di sini guys. Tapi biasanya kalau matras sport atau busa itu bakalan berat sih. Lebih baik kalian nanti pakai matras yang ringan itu ya, matras angin itu kalau nggak salah ya. Hap. Dan matrasnya dari polyester guys, dia langganan sama polyester matrasnya. Kalau tasnya dari Roy ini nggak ada apa, nggak ada endorse ya, kita cuman review. Oke, nah tasnya udah siap dipakai guys. Oke guys, ini nanti dikalungin kayak gini. Nah jadi kalau kalian mau beli apa gitu di jalan, nggak perlu bongkar tas, cukup buka ini sama kamera mungkin yang kecil bisa dimasukin ke sini, jadi bisa langsung tag gitu. Nah jadi mungkin begini ya, kita review dulu. Tapi jangan pakai celana bola ke sana, gue cuma di rumah. Nah mungkin sekian dari saya. Begini cara packing ala anak Kalimantan yang biasanya kalau berangkat camping itu cuma 1 hari 2 malam karena jarak yang ditempuh dekat, kecuali ke area yang memang ketinggiannya itu di atas 1000. Kalau masih di bawah 1000 biasanya Kalimantan cuma 1, 2, 3 hari gitu. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat dan semoga yang nggak suka atau suka bisa dikomen, diberi masukan ke saya supaya kita bisa memperbaiki apa yang salah dan juga apa yang kurang. Semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.